Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa. Salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu mau tanya, di antara kalian adakah yang sudah menjadi pelaku wirausaha? Saya, Bu. Oh, ada sih. Apa yang engkau jual? Saya menjual alpukat kocok. Alpukat kocok. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Bagaimana cara Filiani untuk berjualan? Selesai pulang sekolah saya buka usahanya. Oh iya. Jadi satu hari Filiani menjual berapa alpukat kocok? Satu hari minimal berapa dapat penghasilanmu? Minimal 150. Anak-anak, berarti kita bisa belajar dari Filiani. Hari ini kita belajar tentang materi sikap dan perilaku wirausaha. Dua kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus memahami tentang sikap dan perilaku wirausaha. Kompetensi yang kedua, kalian harus bisa mempresentasikan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami selama mengikuti materi ini ada 6. Yang pertama, kalian harus memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Nah, baik anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Presentasi, Ibu akan selipkan dengan sebuah permainan, yaitu permainan snowball. Nanti sebentar kita akan bermain sambil belajar. Lanjut ke materi. Baik, kita sekarang sudah masuk di inti pembelajaran kita ya. Nah, sekarang mari kita lihat peta konsep dari sikap dan perilaku wirausaha. Materi kita hari ini. Kalau karakter wirausahanya sudah tumbuh di dalam dirinya, otomatis dia akan terbentuk menjadi seorang wirausaha yang unggul. Perhatikan gambar di depan. Dari ketiga gambar, siapakah yang berwirausaha atau siapakah yang disebut sebagai pelaku wirausaha? Penjual noken ini. Penjual noken. Baik, tepuk tangan. Kenapa penjual noken tadi dia disebut sebagai wirausaha? Oh, karena dia berusaha sendiri dari modalnya sendiri. Sekarang mari kita lihat apa perilaku dari seorang wirausaha. Perilaku seorang wirausaha adalah yang pertama, dia harus memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya apa? Harus ada hasil. Seorang wirausaha dia harus mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Tadi kita sudah bicara tentang sikap dan perilaku. Sekarang mari kita lihat sama-sama. Apa itu wirausaha? Pendapat dari Prawiro Kusumo. Beliau mengatakan bahwa wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif. Jadi itu adalah pengertian wirausaha. Kata kunci dari kewirausahaan. Ayo, kata kunci yang pertama. Yang pertama, Mengambil resiko. Yang kedua, berjiwa penggerak. Yang ketiga, gagasan. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, inovatif. Yang keenam, menciptakan. Ketujuh, hal yang baru dan berbeda. itu kata kunci kewirausahaan. Kita lanjut. Wirausaha berarti seorang pejuang yang melakukan sebuah kegiatan dengan sebuah tujuan.
Sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri dari wirausahawan. Pertama, percaya diri. Ketujuh, kreativitas. Dia harus kreatif. Baik anak-anak, selesailah sudah materi kita, tetapi sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Selama berdiskusi, Ibu mohon agar kalian aktif. Ibu hanya kasih waktu 10 menit, ya, karena nanti kita ada sesi presentasi dan sesi tanya jawab di permainan snowball. Silakan kalian lihat LKPD lalu kerjakan. Baik. Waktu dari sekarang silakan dikerjakan. Masing-masing kelompok segera mengerjakan LKPD-nya. Iya, bagaimana nak? Ada yang mau bertanya ini? Iya, silakan tulis di lembar. Anak-anak, jawabannya tulis di lembar LKPD yang sudah Ibu bagi. Ya, kelompok 4, semangat kelompok 4. Masing-masing kelompok ingat nanti menunjuk 1 orang untuk presentasi, ya. Baik, waktu habis. Waktu selesai. Ibu sudah lihat di masing-masing kelompok sudah mengerjakannya. Baik, sudah semua? Sudah semua? Sekarang kita mulai presentasi. Kita mulai dari nomor ke kelompok 4. Karena di kelompok 4 ini kita lihat mereka sudah selesai dari tadi. Persilakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan 5 sikap wirausahawan. 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima atau yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Sabar, sabar. Ibu tanya kelompok 1 sama? Sama. Kelompok 2? Sama. Kelompok 3? Sama. Berarti jawabannya benar. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan ciri-ciri seorang wirausaha. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Pengambilan risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorientasian. 6. Berorientasi masa depan. 7. Kreativitas. Iya. Ya, terima kasih dari kami. Iya, baik. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 3, jelaskan pengertian wirausaha secara etimologi. Kewirausahaan adalah seseorang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko dari gagasan yang muncul dalam dirinya untuk dikreasikan dan diinovasi sehingga tercipta sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ya, coba Rosa, apakah sudah betul? Salah, Ibu. Ah? Salah itu. Nah, kalau begitu tolong kelompok 3, karena tadi kelompok 3 yang bilang salah, berarti kelompok 3 harus menjawab. Harusnya jawabannya kewirausahaan menurut etimologi. Kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, silakan. 4. Dari tayangan gambar tentang 2 profesi pekerjaan, mana yang disebut sebagai profesi wirausaha? Yang disebut sebagai profesi wirausaha adalah usaha. Ibu Ivon, Tentukanlah dan uraikanlah salah satu usaha lain yang bisa Anda lakukan. Kami dari kelompok 2 akan membuat keripik pisang dengan berbagai varian rasa, yaitu dengan memanfaatkan bahan baku pisang yang banyak ditemukan di sekitar kita.
Keripik pisang akan dikemas dan diberi label dan selanjutnya dipasarkan. Pemasaran bisa dilakukan secara online menggunakan Facebook, WA, dan dititipkan di kios atau kantin sekolah. Dengan memanfaatkan buah kelapa yang melimpah di Merauke, bisa membuat virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Bagus, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 memanfaatkan kelapa yang ada di Kota Merauke. Kita akan masuk pada sesi snowball, sesi yang ditunggu-tunggu. Kita tulis soal dari pertanyaan, tinggal kalian salin saja di kertas ini ya. Nanti kita akan menggulungnya, membuat menjadi bola. Dan bola salju ini akan dilemparkan kepada siapa yang mendapat bola itu, dia yang harus menjawab. Mari, masing-masing kelompok, tolong satu orang kumpulkan ke ibu supaya kita membuat bola snowball. Nah sekarang kita meremas bola. Ayo, remas dia. Diremas bagus-bagus. Tadi dari kelompok sudah membentuk menjadi bola. Lalu kita akan membuat bola yang besar. Bola ini akan ibu lempar kepada masing-masing kelompok. Dapat di kelompok 3. Silakan. Dapat di Margareta. Jangan dibuka dulu. Margareta lempar. Margareta lempar. Silakan. Ya. Lempar. Kelompok 1. Istilah entrepreneur atau wirausaha pertama kali diperkenalkan pada oleh seorang ekonom Perancis yang bernama. Ya, itu soalnya. Jawabannya apa? Ayo. Awal abad ke-18 yang bernama Richard Cantillon. Siapa yang akan dilempar oleh Margareta? Ayo, lempar. Margareta lempar saya ke. Ternyata dapat di Putri. Silakan Putri. Pertanyaan nomor 2. Silakan. Kenapa karyawan kantor tidak dikategorikan sebagai wirausaha? Karena karyawan kantor hanya sebagai tenaga kerja. Oh, ternyata si Ayang mau menyelah. Dia mau menyelah pertanyaannya jawabannya si Putri. Silakan. Tadi kata Putri, karyawan kantor itu bukan pelaku wirausaha kan? Iya, betul. Betul kan Putri? Iya. Tapi sebenarnya karyawan kantor juga bisa dikatakan sebagai pelaku wirausaha apabila dia memiliki usaha sampingan. Wings Laws minta dilempar. Ayo, terima. Apa itu kreatif? Apa? Kemampuan untuk menciptakan atau daya ciptaan. Apa itu kreativitas? Jawabannya, suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinal. Baik anak-anak, selesai sudah permainan snowball kita. Senang atau tidak dengan permainan ini? Senang. Kenapa senang? Dengan bukan hanya permainan tapi bisa dengan belajar. Anak-anak, demikian hari ini kita sudah belajar bersama tentang sikap dan perilaku wirausaha. Kita membuat kesimpulan. Ya, kenapa ibu-ibu tadi disebut sebagai pelaku wirausaha? Karena Membuka usaha sendiri. Ibu harap setelah pembelajaran ini akan muncul pelaku-pelaku wirausaha baru di kelas kita, kelas 11 BDB SMK Negeri 1 Merauke. Amin. Baik anak-anak, sebelum ibu akhiri, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai.